siap untuk bersekolah minggu? Sudah ya? Nah, sekarang dibuka Alkitabnya dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sudah? Dibuka ya Alkitabnya. Dan juga jangan lupa disiapkan persembahannya yang baik untuk Tuhan Yesus di rumah. Adik-adik, ayo coba bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Sudah berdiri? Ya, yel-yelnya bersaksi, bersaksi untuk Tuhan Yesus. Kita ulang sekali lagi ya. Bersaksi, bersaksi untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan lagu Halo Hello Ola. Tapi berdampingan ya dengan teman atau kakak atau adik di rumah. Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ayo adik-adik, kita duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, bernyanyi lagu puji-pujian Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami di rumah kami masing-masing. Hapuskan dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, dari kita semenjak kecil sampai dewasa nanti, mengikut Tuhan Yesus adalah keputusanku. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus di depan, saya di belakang, Yesus di depan, saya di belakang, Yesus di depan, saya di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik yang Inang kasihi, duduknya yang manis ya. Kita akan mengucapkan titah kita hari ini, yaitu titah ke-5 sampai titah ke-10. Sama-sama kita ucapkan, tidak usah terburu-buru ya. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan
akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Adik-adik, lipat tangannya, kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mempercayai Tuhan Yesus adalah keuntungan kita semua. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Percaya pada Yesus itulah untungku. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku. Hidup senang selamanya. Adik-adik yang Inang kasihi, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang diucapkan orang percaya di seluruh dunia. Lipat tangannya, tutup matanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang manis. Kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka Menuturkan. Dan cinta kasihnya
kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang sudah dibilang dari awal, nats kita pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita membacanya bersama-sama ya adik-adik. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, coba perhatikan gambar yang ada di samping kakak ini. Adik-adik, gambar yang ada di samping kakak ini adalah sebuah cabang dari olahraga. Adik-adik tahu apa namanya? Ya, betul. Ini adalah gambar olahraga lari estafet. Pemainnya biasanya ada 4 orang. Dan setiap pemain akan bergantian berlari sambil membawa tongkat sampai ke garis finish. Nah, cerita kita hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada ke-11 murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pergilah ke-11 murid-murid Tuhan Yesus ke Galilea, ke bukit yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus kepada mereka. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat Tuhan Yesus lalu menyembahnya. Tetapi ada beberapa murid yang masih ragu-ragu. Namun, Tuhan Yesus tetap mendekati mereka dan menyampaikan perintahnya kepada mereka. Adik-adik, perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah perintah terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi kepada seluruh bangsa dan menjadikan bangsa-bangsa sebagai murid Tuhan Yesus, dan juga membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak hanya itu saja adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus diperintahkan untuk memberitakan semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, perintah Tuhan Yesus ini juga berlaku untuk kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah, karena kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi saksi Kristus yang akan memberitakan Injil, memerintahkan kabar sukacita, kabar baik, kabar damai, dan juga perintah-perintah yang sudah diajarkan Tuhan Yesus untuk semua orang. Tugas adik-adik yang harus adik-adik lakukan tidak sama seperti ke-11 murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu, yaitu membaptis dan juga mengajarkan semua orang, semua bangsa-bangsa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus saat ini yaitu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, menceritakan tentang betapa besarnya kasih Tuhan Yesus untuk semua orang, dan menjadi teladan dengan sikap dan perbuatan kita yang baik di kehidupan sehari-hari. Menjadi saksi Kristus yang akan memberitakan perintah Tuhan Yesus tidak hanya melalui perkataan saja, tetapi juga harus melalui perbuatan kita sehari-hari. Bagaimana caranya menjadi saksi Kristus dan juga menjadi teladan bagi semua orang? Yang pertama, dimulai dari diri kita masing-masing, yaitu dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga beribadah. Berdoa dan membaca Alkitab tidak hanya dilakukan dalam satu hari saja adik-adik, tapi harus dilakukan setiap hari. Dan juga pada saat adik-adik beribadah, sikap adik-adik selalu dilihat oleh Tuhan.
Siapa yang bersungguh-sungguh beribadah, itulah yang akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan yang kedua, menaati perintah Tuhan dan juga orang tua. Adik-adik, perintah Tuhan Yesus ada 10, yaitu hukum Taurat. Adik-adik harus melakukan ke-10 perintah Tuhan itu ya. Dan juga adik-adik harus menaati perintah orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang ada di bumi. Misalnya, orang tua adik-adik menyuruh adik-adik untuk tidur siang. Adik-adik harus mau ya tidur siang. Atau adik-adik kalau disuruh untuk berhenti main gadget dan rajin belajar, adik-adik juga harus mau melakukan perintah orang tua. Yang ketiga, menjadi anak-anak Tuhan yang ramah, sopan, dan murah senyum. Adik-adik, kalau di jalan bertemu dengan orang yang adik-adik kenal, apalagi orang-orang yang umurnya lebih tua dari adik-adik, adik-adik harus berani ya untuk menyapa duluan. Misalnya, adik-adik bertemu dengan mama tua. Shalom mama tua, apa kabar? Atau adik-adik bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom kakak, apa kabar? Kalau adik-adik ramah, sopan, dan murah senyum, orang-orang pasti akan menyenangi adik-adik semua. Dan juga adik-adik akan menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia bisa dilakukan dengan cara menolong, dengan cara mendoakan orang-orang yang sedang sakit atau teman-teman adik yang sedang sakit. Itulah yang menjadi cara adik-adik untuk menjadi saksi Kristus. Jika semuanya sudah adik-adik lakukan, nanti pesan dan perintah Tuhan Yesus juga pasti akan tersampaikan kepada semua orang yang melihat perilaku adik-adik di kehidupan sehari-hari, dan perilaku adik-adik itulah yang menjadi teladan bagi semua orang. Hari ini kita sudah menerima pesan dan perintah dari Tuhan sebagai murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, kitalah yang akan memberitakan perintah-perintah Tuhan itu kepada semua orang. Memberitakan perintah Tuhan besar tanggung jawabnya adik-adik, tapi adik-adik tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Oleh karena itu, jika adik-adik selalu melakukan hal yang benar, Tuhan pasti akan senantiasa menyertai adik-adik sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Mari kita tutup cerita kita hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, juga kiranya Engkau memberikan kami dan juga orang tua kami kesehatan, supaya kami dapat melaksanakan aktivitas kami dengan baik sehari-harinya. Tuhan, juga ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat dan pengampunan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Waktunya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik, dilipat yang rapi persembahannya ya. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu buku ND nomor 453, Sadagoar Naumudi.
Adik-adik, kita bangkit berdiri semua. Selesai sudah ibadah kita minggu hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Semoga mereka tetap semangat, belajar di sekolah, dan juga selalu menonton video online sekolah minggu. Tuhan, berkati juga persembahan kami, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hapuskan dosa dan kesalahan kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Adik-adik, mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom adik-adik, tibalah saatnya kita berkreativitas. Kreativitas kita hari ini dengan bernyanyi. Nyanyinya berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, itulah tadi lagu kita kreativitas hari ini. Adik-adik boleh nyanyi bersama kakak atau adiknya di rumah masing-masing. Dan lagunya tadi sama seperti yang kakak buat tadi. Dan dikirim ke guru sekolah minggunya masing-masing. Oke, demikianlah kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.